Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya selawat bertanggalkan salam ke roh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita nantikan di yaumul kelak. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Junaida MPD yang telah selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami dan membimbing kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Daftar Pustaka. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan Robiatul Adawiyah sebagai pemateri kedua, dan Cahyan Sahari sebagai pemateri ketiga. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. A. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Yang dimaksud dengan daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi berjudul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Daftar pustaka disusun menurut urutan abjad nama belakang penulis pertama. Daftar pustaka ditulis dalam spasi tunggal. Antara satu pustaka dan pustaka berikutnya diberi jarak 1,5 spasi. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya menjorok ke dalam. Melalui daftar pustaka, pembaca atau penulis dapat melihat kembali kepada sumber aslinya. Mereka dapat menetapkan apakah sumber itu sesungguhnya mempunyai keterkaitan dengan isi pembahasan itu, dan apakah bahan itu dikutip dengan benar atau tidak. Dan sekaligus dengan cara itu, pembaca dapat memperluas pola pengetahuannya dengan bermacam-macam referensi itu. Penulisan buku dapat bersumber dari beragam jenis tulisan. B. Tujuan dan manfaat daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka memiliki tujuan dan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya, pertama, ciri khas karya tulis ilmiah. Yang kedua, rujukan kajian atau sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit, dan sebagainya. Keempat, mengetahui kota atau tempat terbit. 5. Membangun kepercayaan pembaca. 6. Membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. C. Fungsi daftar pustaka. Secara garis besar, daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Yang ketiga, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis
buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Yang kelima, untuk melihat kebenaran bahan yang kita kutip. D. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang. Dengan cara menuliskan terlebih dahulu nama belakang, kemudian nama depan. Hal ini berlaku untuk semua nama, baik nama asing maupun nama Indonesia. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Penulisan judul buku dalam daftar pustaka hendaknya tidak boleh disingkat. Ketiga, data publikasi meliputi tahun penerbitan, kota penerbitan, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Macam-macam daftar pustaka. 1. Buku-buku dasar. Buku yang dipergunakan sebagai bahan orientasi umum mengenai pokok yang digarap itu. 2. Buku-buku khusus, yaitu buku-buku yang dipakai oleh penulis untuk mencari bahan-bahan yang langsung bertalian dengan pokok masalah yang digarap. 3. Buku-buku pelengkap, buku-buku yang topiknya lain dari topik yang digarap penulis. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baiklah, saya Cahyan Syari. Sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan dan cara penulisan daftar pustaka. F. Aturan penulisan daftar pustaka. Adapun aturan-aturannya yaitu yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustakanya dan sebaliknya. Kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustakanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu. Kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan, dan nama tengah. Dan kemudian dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan keempat. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan, nama tengah, atau disingkat, kemudian dilanjutkan nama belakang. Atau untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan atau tengah, ataupun singkatan, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Yang keenam, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan al, sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan atau tidak menggunakan simbol dan, serta tidak menggunakan kata penghubung and walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kedelapan, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Kemudian, yang G, cara penulisan daftar pustaka yang berasal dari berbagai sumber informasi,
Yang pertama, informasi berdasarkan buku terjemahan atau saduran atau suntingan. Contohnya, bot, Anne, dan meter MC Cawley, 1982, ekonomi Orde Baru, suntingan Sujawardi, Jakarta, 2, LP3ES. Contoh yang kedua, Conan, James B, 1978, teori dan soal-soal ekonomi makro, terjemahan Variet Wijaya, Yogyakarta, 2, bagian penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, informasi berdasarkan hasil penelitian. Contohnya, Kasrino, Faisal, et al. 1981, perkembangan institusi dan pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, 2, kasus di 4 desa di Jawa Barat, Bogor, 2, studi dinamika pedesaan, Kemudian, bahan yang tidak diterbitkan, contohnya Brizi, 1979, teknik perencanaan linear untuk penyusunan rencana di bidang pertanian, Bogor, 2, Institut Pertanian Bogor atau stensilan. Kemudian, yang ketiga, informasi berdasarkan internet. Dalam menulis daftar pustaka yang bersumber dari internet, sampai sekarang belum ada pedomannya, tetapi penulis akan mencoba membuatnya sehingga setidaknya cara penulisan pustaka jenis ini dapat dibuat baku, minimal untuk para mahasiswa yang sedang membuat skripsi. Tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut yang diambil dari internet. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 11 melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.